Perlahan, embusan angin mulai menerpa wajah. Bulir-bulir air jatuh menapak di atas daun, mengalir lurus menyisakan sebaris air di dedaunan. Tinggal suara daun jatuh ku tatap, mengubah sajak di hamparan impian. Dinginnya air kala subuh menghangatkan jiwa yang tenggelam dalam syahdu. Lantunan ayat suci Al-Quran telah menggema di angkasa. Kumpulan huruf hijaiyah tertata rapi di lembaran kertas. Tiada hari tanpa kitab di dekapan. Mungkin hanya sebuah lembaran kertas bertulisan Arab tanpa harokat. Namun, tidak semua orang bisa memahaminya. Hanya mereka yang mempunyai kesabaran dan ketekunan. As-salatu khairum minan naum. Kakiku perlahan melangkah ke tempat di mana ilmu harus kurai. Belajar dan mengaji tak pernah lepas dalam benakku. Menggenggam dunia dilandasi akhirat. Ilmu yang kuserap terpatri di pikiran. Ayat-ayat yang kulafalkan selalu mengisi rongga hatiku. Mengejar ilmu dan mengaji beriringan dalam hidupku. Istilah mengaji ini kan satu istilah belajar. Cuma karena yang dipelajari itu agama, jadi istilahnya dikatakan mengaji. Kalau secara umum itu ya belajar, cuma kan belajar itu ada yang belajar tentang ilmu umum, ada yang belajar tentang ilmu agama ya. Yang ilmu agama inilah yang dikatakan sebagai mengaji dan biasanya dilakukan di pondok pesantren. Mengaji menjadi hal yang sulit tanpa adanya istiqomah. Apalagi di zaman generasi seperti ini, mengaji tidak lagi menjadi hal yang wajib bagi sebagian orang, terkecuali orang yang mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Di era perkembangan zaman yang semakin maju, banyak remaja yang menyampingkan mengaji karena dianggap bukan lagi kewajiban yang ada esensinya. Bahkan di lingkungan masyarakat, mencari guru mengaji bukan lagi hal yang mudah. Sedikit sekali guru mengaji yang menggunakan metode pengajaran sorogan, di mana metode ini sudah mulai ditinggalkan karena dianggap keterbelakangan. Metode sorogan ini metode menyetorkan satu hafalan. Ya, jadi anak-anak ini atau santri biasanya di pondok pesantren ini menghafalkan sesuatu hafalan sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya yang menghafalkan sedikit ya sorogannya sedikit, ya yang banyak ya sorogannya banyak, kan gitu. Karena potensi anak ini, potensi santri ini kan beda-beda ya. Tetapi yang saya lihat perbedaan antara sistem sorogan di pondok pesantren dengan sistem sorogan yang diterapkan di sekolah, karena sekolah ini satu pendidikan formal yang mengharuskan untuk menghafalkan dengan target. Ya, kalau di pondok pesantren ya ada target, tapi kan tidak satu keharusan gitu, sehingga anak-anak ini kalau yang di pondok pesantren itu lebih pada kesadaran sendiri. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, di mana ketika anak ingin ngaji, orang tuanya sibuk di luar, maka potensi anak untuk mengerjakan turun, maka akan mengikuti teman-temannya yang tidak mengaji.
karena faktor orang tua yang kurang mendukung. Yang kedua, faktor lingkungan, di mana lingkungan tersebut pendidikan agamanya kurang, sehingga untuk mengaji pihak lingkungan tidak mendukung. Rasa gugup selalu menghantui ketika aku mulai melafalkan, menjadikan pita suaraku seolah lumpuh. Namun, tak membuat batinku berkeluh kesah. Lantunan ayat yang sama mempunyai arti yang berbeda, tersirat indah setiap baitnya, bagaikan tunas yang semakin tumbuh demi menggapai ridho ilahi. Di balik kesulitan akan ada hasil yang didapatkan, karena tiada proses yang berkhianat pada hasil. Pas sekolah, jam pelajaran, pas istirahat, saya luangkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran, mengaji. Assalamualaikum. Di antara ribuan generasi muda yang sedang belajar mengaji, menjadikan Sorogan semakin eksis di kawula muda. Tak kenal lelah, senantiasa beristiqomah dalam menjalani prosesnya. Pagi ke malam, kitab selalu berada di dekap matanya. Entah sudah berapa lembar dibolak-balikan, kejap matanya selalu bersinar terang menata larik ayat. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui metode Sorogan mengakibatkan Sorogan sulit diterima di lingkungan orang awam, karena mereka beranggapan Sorogan adalah suatu hal yang sulit untuk dipahami. Metode Sorogan tak hanya kewajiban di pondok, namun orang awam juga dianjurkan untuk memahaminya. Dalam lingkungan yang kurang memahami ilmu agama, memang sulit untuk diajarkan. Sorogan bukan hanya berupa metode mengaji, tapi Sorogan memiliki makna yang lebih dalam lagi, yaitu tentang sebuah tradisi dalam mengaji. Yang pertama, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yang pertama dari keluarga, orang tua harus bisa mengatur waktu untuk anaknya, di mana anak itu ada proses dalam pendidikan TPG, maka orang tua harus sebisa mungkin menyempatkan diri untuk mengarahkan anaknya mengaji TPG, mengantarkan. Bahkan orang tua yang ingin anaknya mengaji harus orang tua tersebut bahkan menunggu di TPG supaya anak itu bisa mengaji dengan gurunya. Nah, sampai selesainya waktu mengaji di TPG. Yang kedua, bahwa pola pendidikan masyarakat harus dikembangkan. Bagaimana pentingnya pendidikan agama melalui non-formal TPG untuk masa depan anak-anak. Mosok wong Islam kok ora iso ngaji, itu kebangetan. Kalau saya sebagai orang tua, maka anak saya tak wajibkan untuk TPG. Bahkan sebisa mungkin setelah TPG masuk diniyah, habis diniyah kita mengarahkan untuk mengaji di pondok-pondok rumahnya masing-masing. Biasanya kan pondoknya kan banyak, satu desa TPG-nya hanya 1 dan 2. Kalau TPG-nya kan masuk siang, kalau pondok kan habis maghrib, bisa belajar atau murojaah dengan guru-guru yang ada di pondok atau musola. Melafalkan ayat bagaikan menabur benih di semayan janji. Keistiqomahan hati ikut andil besar di dalamnya. Bukan tentang cepat atau lambat, bukan juga tentang benar atau salah. Namun segala sesuatu membutuhkan proses. Tak akan pernah ada pohon tumbuh dalam satu malam.
kecintaan akan mengalahkan rasa lelah di setiap hati pejuang. Melanjutkan tradisi sorogan untuk masa yang akan datang.